Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, kita lanjut di penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sifat distributif di buku kalian halaman 44. Nah, sifat distributif, contoh yang pertama itu ada 1/4 dikali 3,8 ditambah 2,2 sama dengan 1/4 dikali 6,0. Di sini 3,8 ditambah 2,2 hasilnya adalah 6,0. Dan 1/4 jika dijadikan desimal itu adalah 0,25. Jadi 1/4 dikalikan dijadikan desimal itu adalah 0,25. Caranya seperti ini. Jika kalian lupa, kalian bisa melihat video sebelumnya Ibu. Nah, di sini jika kalian sudah langsung bisa menghasilkannya atau menjumlahkannya, antara 0,25 dikali 6,0 itu adalah 1,5. Namun jika kalian juga bisa menggunakan cara yang ini, di mana pecahan desimal 1/4 dikalikan, karena 4 ini tidak bisa mencapai 10 atau melebihi, jadi harus dikalikan untuk mencapai 100. Ingat, kalau di desimal kalian penyebutnya itu harus 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kemudian di sini 4 dikelipatkan menjadi 100, yaitu 4 dikali 25 100, dan 1 dikali 25 dengan perkalian yang sama atau dengan kelipatan yang sama, yaitu 25. Nah, di sini menghasilkan 25/100 dikali 60/100, jadi 6,0/10 ya. 0,0/10. Nah, di sini bisa langsung kalian kalikan. 25 dikali 60 1.500, dan 100 dikali 10 itu adalah 1.000. Nah, kalian bisa langsung membaginya. 1.500 dibagi 1.000 itu hasilnya 1,0, atau kalian juga bisa menuliskannya terlebih dahulu 1500, karena di sini 1.000 di belakang komanya harus 3. Jadi kalian taruh komanya di sini 1500. Nah, kalian juga jika menemukannya seperti ini, maka nolnya dibulatkan saja, jadi nolnya dicoret saja, jadi tinggal 1,5. Kemudian contohnya selanjutnya masih dengan yang sama, yaitu 1/4 dikali 3,8 ditambah 1/4 dikali 2,2. Nah, di contoh ini menggunakan desimal semuanya, jadi pecahan ini juga dijadikan desimal. 0,25 dikali 3,8 ditambah 0,2 dikali 2,2. Nah, di sini langsung menghasilkan 0,95 ditambah 0,55, dan 0,95 ditambah 0,55 hasilnya adalah 1,5. Untuk contoh yang kedua, soalnya adalah 3, 1/2. Ini pecahan campuran, dikurang 1, 1/5 dikali 0,5. Nah, di sini kalian bisa mengubahnya. Ingat, 2 kali 3, 6 ditambah 1 adalah 7/2. Penyebutnya yang sama. Kemudian 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. 6 per penyebutnya sama 5, 6/5 dikali 0,5. Nah, di sini karena penyebutnya ini berbeda, jadi penyebutnya disamakan ya, penyebutnya disamakan. Untuk mencapai yang sama, yaitu 10. Jadi 2 dikali 5 itu 10, dan kelipatkan ya, dikelipatkan 7 kelipatannya 5 itu adalah 35. Jadi penyebut dan pembilangnya harus dikelipatkan dengan yang sama. Dan untuk 5 ini, untuk mencapai 10 itu dikalikan 2 atau kelipatan 2. Jadi 10/5 10, dan 6 ini dikelipatkan 2 juga sama, yaitu 6, jadi 12. Jadi 35 dikurang dengan 12, atau 35/10 dikurang 12/10.
dikalikan dengan 0,5. Kemudian dari hasil ini bisa langsung dikurangkan saja. 35 dikurang 12 hasilnya adalah 23/10 dikali 1/2. Jadi 0,5 ini jika dijadikan penyebut itu adalah 1/2. Kemudian 23 dikali 1 bisa langsung dikalikan saja, dan 10 dikali 2 hasilnya adalah 23/20. 0,5 itu dikecilkan, jadi kan harusnya 5/10, jadi dikecilkan menjadi 5 dibagi 5 itu 1, dan 10 dibagi 5 itu 2, jadi 1/2. Nah, kalian juga bisa menggunakan contoh ini, dimana kalian tetap menulisnya kan 0,5 itu bisa didesimalkan menjadi 5/10. Nah, jadi 23/10 dikali 5/10 itu hasilnya adalah 115/100. Nah, kalian sederhanakanlah menjadi 23/20. Jadi 115 itu bisa dibagi 5 dengan bilangan prima 5, dan 100 juga dibagi dengan bilangan prima 5. Sehingga hasil sederhananya adalah 23/20. Jadi kalian bisa gunakan cara yang termudah yang mana menurut kalian, tapi hasilnya tetap sama. Nah, kita masih ke contoh yang kedua di halaman 44. Hanya saja soalnya yang agak sedikit berbeda. Nah, di sini ada 3/1/2 dikali 0,5 dikurang 1/5. 1/5 dikali 0,5 sama dengan, nah, di sini diubah menjadi pecahan terlebih dahulu, pecahan biasa. 2 kali 3 6 ditambah 1 itu 7, dan 2-nya dipindahkan. Jadi 7/2 dikali 0,5 dikurang 5 kali 1 5 ditambah 1 6. 6/5 dikali 0,5. Nah, di sini bisa langsung dijadikan pecahan semua, yaitu 7/2 dikalikan 0,5. Nah, 0,5 sama seperti yang tadi, harusnya kan 5/10, tapi sudah dikecilkan, jadi hasilnya 1/2 dikurang 6/5 dikali 0,5 sama seperti yang tadi, jadi 1/2. Nah, langsung 7 dikali 1 7, 2 kali 2 4, dan 6 dikali 1 6, 5 dikali 2 10. Hasilnya adalah 4/10. Nah, karena ini penyebutnya itu berbeda, maka disamakan terlebih dahulu. Untuk penyebut yang satu dan penyebut yang kedua itu harus sama. Nah, untuk itu dikelipatkan terlebih dahulu, sehingga 4 dikelipatkan, 10 juga dikelipatkan untuk menjadi penyebut yang sama, yaitu 4 dikalikan atau kelipatan dari 5 ya. Jadi itu hasilnya 20, dan 10 itu dikalikan 2 ya, atau kelipatan 2 untuk menjadi 20. Nah, kalau yang ini 7 dikalikan atau kelipatan dari 5 adalah 35, dan 6 kelipatan dari 2 yaitu kelipatan 2 dikelipatkan kedua yaitu jadi 12, atau kali ya. Pokoknya dengan yang sama untuk menjadi penyebut yang sama. Jadi 35/20 dikurang 12/20 hingga hasilnya adalah 23/20.
Untuk selanjutnya kita ke halaman 45 di contoh 2.8. Di sini ada soal yang pertama dan soal yang kedua. Soal pertama itu 4,14 ditambah 2,81 ditambah 3,86 sama dengan, nah di sini menggunakan sifat komutatif. Jadi diubah menjadi atau ditukarkan menjadi yang terlebih mudah dikerjakan terlebih dahulu. Di sini 4,14 ditambah 3,86 itu hasilnya adalah 8,00 dan 2 ditambahkan dengan 2,81. Hasilnya dari 8,00 ditambah 2,81 hasilnya adalah 10,81. Selanjutnya contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada 0,16 dikali 7/13 ditambah 0,16 dikali 6/13. Jadi gunakan sifat distributif. Nah, di sini 0,16 dikali dengan 7/13 ditambah 6/13. Nah, untuk di sini kita bisa tukarkan ya, atau digunakan sifat distributif untuk lebih mudah mengerjakannya. Apalagi di sini ada angka-angka yang sama. Tapi di sini menggunakan sifat tambah atau penjumlahan. Kemudian dipindahkan 0,16-nya dikali 1. Jadi hasil dari 7/13 ditambah 6/13 itu adalah 1. Bagaimana caranya? Kok kenapa 1? Sedangkan biasanya dalam pecahan penjumlahan itu dikali silang. Ini tidak dikali silang. Jadi ingat ya soleh-soleha bahwa dalam penjumlahan pecahan ini jika penyebutnya sama dan bisa dibagi maka dibagi. Biasanya kan dikali silang, tapi dikali silang berlaku untuk penyebut yang berbeda. Nah, di sini karena penyebutnya sama 13 dan 13, sedangkan kalau kita tambah itu adalah jadi karena dia penyebutnya sama langsung dituliskan 13. Nah, 7 ditambah 6 itu juga hasilnya 13. Nah, 13 dibagi 13 hasilnya adalah 1. Jadi 0,16 dikalikan 1 hasilnya adalah 0,16. Gitu ya soleh-soleha. Jadi diingat kuncinya kalau penyebutnya sama dan bisa dibagi maka caranya seperti ini, yaitu dengan cara dibagi.